menjelaskan pembentukannya telur itu sistem reproduksi pada unggas betina, yaitu ovarium dan opidum. Ovarium pada parum, pada unggas dinamakan folikel. Biasanya terdiri dari 5 hingga folikel yang sedang berkembang berwarna kuning. Ovarium dia terbentuk seperti anggur yang berada di tengah-tengah rongga perut di dekat ginjal kiri. Ovarium terbagi menjadi 2, yaitu yaitu bagian luar dan bagian dalamnya yaitu medula. Opidum yaitu saluran reproduksi yang menghubungkan utera dan berbentuk panjang dan berkelok-kelok, di ujungnya melebar dan melonjong. Dan bagian-bagian ada menjadi 6, yaitu seperti infundibulum, lalu ada magnum, ada isthmus, ada uterus, ada vagina, dan ada cloaca. Kemudian masuk ke perjalanannya, yaitu seperti ovarium masuk ke infundibulum, lalu infundibulum mengantar ovarium ke magnum untuk membuat putih telur selama 2 jam. Lalu masuk ke isthmus. Isthmus dia itu membuat diafragma selama 2 jam. Lalu masuk ke uterus, pembuatan cangkang 18 hingga 20 jam, dan terakhir itu cloaca, tempat keluarnya. Baik, saya akan menjelaskan proses sintesis yolk yang terjadi di liver dengan komponen asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Proses sintesis yolk pertama kali di pituitary, merupakan kelenjar yang di bawah otak. Lalu mengeluarkan hormon, yaitu gonadotropins dan steroid. Steroid memerintahkan salah satu komponennya, yaitu estrogen, untuk mensintesiskan protein di dalam nukleus. Lalu protein sintesis akan dibawa ke yolk granule. Cara ini disebut dengan phytologinin dan membawa 2 protein, yaitu lipofetilin dan fosfitin. Selain protein sintesis, ada juga beta lipoprotein yang dibawa ke yolk. Yang bulat ini adalah folikel dengan beberapa bagian, yaitu seperti theca layer dengan bagian luar, lalu granulosa layer bagian luar juga, dan yang paling dalam adalah oocyte. Setelah keseluruhan ini berjalan dengan lancar, akan terbentuknya yolk. Akan menjelaskan proses sintesis albumen yang terjadi di magnum selama 3 jam dan dibantu oleh hormon steroid dan hormon estrogen. Molekul estrogen berperan penting dalam pembentukan protein. Proses sintesis albumen pertama kali di molekul estrogen, yaitu larut lemak, masuk ke dalam nukleus dan diikat oleh reseptor estrogen, itu estropilin 1, dan membentuk kompleks reseptor estrogen tak aktif. Kemudian membentuk kompleks reseptor estrogen aktif, yaitu estropilin 2. Kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom dan membentuk rmRNA dan keluar menuju ribosom untuk dilaktasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Saya akan menjelaskan proses sintesis Krabang. Yang pertama, proses sintesis Krabang terjadi karena adanya kalsium dan H2CO3, yaitu ion karbonat. Sumber utamanya CO2 dan H2O. Hasil metabolisme mukosa sel kelenjar Krabang. Karena adanya enzim karbonik anhidrose, CO2 dan H2O berubah menjadi H2CO3 masuk ke cairan dalam kelenjar Krabang, yaitu HCO2. Kemudian kalsium plasma darah, kalsium kelenjar Krabang masuk ke dalam cairan dalam kelenjar Krabang.
dan bergabung dengan dan menyatu dengan HCO2 dan menjadi kalsium bikarbonat dan menjadi kerabang. HCO2 ini melepaskan hidrogen. Kemudian hidrogen masuk ke mukosa sel kelenjar kerabang yang dimana sebelumnya ada juga hidrogen di dalamnya. Kemudian kedua hidrogen ini menyatu dan menjadi 2H+ bufred BHCO3.